Halo semua, infoin yuk hadir lagi dengan beberapa video review alur cerita berbagai perfilman. Perlu diingat video ini berisi spoiler ya. Bagi yang tidak suka spoiler, silahkan tonton di aplikasi atau situs terpercaya bagi kalian. Langsung aja, kali ini kita akan mereview alur cerita film berjudul Final Destination. Nah, film Final Destination ini udah lama dirilis ya guys, di tahun 2002. Dan ceritanya tentang seorang pelajar SMA bernama Alex yang bisa melihat tanda-tanda kematian teman dan guru-gurunya di pesawat. Kemudian dia menyelamatkan beberapa orang. Tapi walau selamat, ternyata kematian mereka yang tertunda itu masih terus menghantui mereka. Dan satu persatu mereka dikejar sama kematian yang sangat mengerikan. Apakah mereka bisa lolos dari kematian yang sempat tertunda itu atau justru sebaliknya? Penasaran gimana cerita lengkapnya? Tonton terus video ini ya. Dan biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih sudah menonton. Cowok ini namanya Alex. Dia siswa SMA yang besoknya mau ngelakuin perjalanan ke luar negeri buat liburan sama teman-teman sekolahnya. Sebelum keberangkatannya besok, Alex udah nyiapin semua perlengkapannya yang mau dia bawa. Tapi anehnya saat dia udah tidur, tiba-tiba aja datang angin yang kenceng banget masuk ke dalam kamarnya. Dan di saat itu juga ada seorang cewek entah dari mana manggil nama dia. Si Alex sampai kebangun, tapi karena nggak ada apa-apa, dia pun tidur lagi. Besoknya di hari keberangkatan, Alex sama teman-temannya udah kumpul di bandara. Tapi saat di bandara, Alex ngerasa ada yang aneh. Banyak hal-hal yang janggal menurut dia. Contohnya kayak papan informasi di bandara yang geraknya kayak nggak beraturan gitu. Terus pas dia sama temen-temennya udah mau masuk pesawat, dia ngeliat ada yang janggal sama pesawat itu. Kayak bodi pesawatnya yang penyok lah. Terus ada bayi yang nangis gak berhenti-berhenti. Bahkan sabuk pengaman di pesawat itu juga susah banget mau dipakai. Entah kenapa itu ngebuat pikiran dia jadi cemas banget. Tapi walau gitu dia coba buat tenang dan mikir mungkin ini cuma firasat nggak jelas dia aja. Gak lama pesawat pun akhirnya berangkat. Semua guru sama temen-temennya pun bersorak gembira menikmati perjalanan. Tapi sayang, baru berapa menit terbang, tiba-tiba ada goncangan hebat di pesawat yang ngebuat semua orang yang senang tadi jadi panik banget. Bahkan saking kuatnya goncangan itu, barang-barang semua sampai jatuh. Ngerinya, bodi samping pesawat juga lepas yang ngebuat teman-teman Alex ada yang keluar dari pesawat. Kerusakan pesawat pun jadi makin parah, sampai akhirnya ledakan pun datang melahap semua orang yang ada di pesawat itu. Tapi ternyata itu semua cuma mimpi Alex aja guys. Tapi anehnya saat dia bangun, apa yang dilakuin teman-temannya sekarang sama banget dengan apa yang terjadi di mimpi dia tadi. Disinilah akhirnya dia mikir mungkin itu pertanda kalau kejadian di mimpinya itu bakal terjadi. Si Alex pun langsung ngasih tahu semua orang kalau pesawat itu bakal meledak. Semua yang ngedenger itu jadi bingung kan. Mereka malah nganggap si Alex ini aneh. Nah, salah seorang siswa cowok namanya Carter juga ngerasa risih banget sama omongan si Alex ini. Mereka malah jadi berantem, dan karena situasi makin ricuh, si Alex sama si Carter pun dibawa keluar. Gak hanya mereka berdua, ada beberapa siswa dan guru juga yang ikut keluar. Ada Terry, pacarnya Carter, sahabat Alex Todd, bu guru Valerie, Claire yang ikut-ikutan aja keluar, dan Billy siswa cowok yang terlambat masuk pesawat. Mereka yang keluar itu bakal berangkat di penerbangan berikutnya. Nah, bu guru Valerie ini nyoba buat nenangin Alex yang masih ketakutan sama penglihatan yang dia lihat tadi. Sedangkan si Carter ngelihat pesawat teman-temannya udah duluan berangkat, jadi tambah kesel sama si Alex. Mereka berantem lagi. Dan setelah itu tiba-tiba aja pesawat itu meledak sampai mecahin kaca bandara. Ternyata pertanda buruk yang dilihat Alex itu emang bener-bener terjadi. Alex dan semua orang yang keluar tadi jadi kaget dan ketakutan banget. Mereka natap Alex seolah-olah kayak dia penyebab kejadian itu. Gak lama setelah kejadian itu, agen FBI datang menyelidiki kasus ledakan pesawat itu. Satu persatu mereka diinterogasi. Nah, pas giliran si Alex, kayaknya dia dicurigai sama agen FBI ini. Karena dia doang kan yang udah tahu duluan kalau pesawat itu bakal meledak. Tapi di sini Alex coba ngejelasin apa yang udah dia lihat. Tapi jelas di sini mereka nggak percaya dong. Alex cuma dianggap bicara omong kosong doang. Setelahnya orang tua mereka masing-masing datang buat ngejemput mereka. Saat di rumah, Alex ngelihat berita tentang pesawat meledak itu dan teman-temannya. Dia ngeratapin semua teman-temannya yang udah pergi sambil nahan tangisnya. Dia bener-bener gak nyangka kalau mimpi itu bakal terjadi. Singkat cerita, setelah 39 hari pasca tragedi itu, Alex, teman-temannya dan semua guru ngebuat sebuah prasasti buat mengenang semua teman-temannya yang ikut dalam kecelakaan pesawat itu. Di sini dia ketemu lagi sama Carter dan hampir aja mereka berantem lagi. Untungnya pacarnya Carter, Terry, langsung ngelerai mereka.
terus mereka pergi. Nah, ada juga Billy yang sangat berterima kasih banget sama Alex karena berkat Alex dia bisa selamat dalam kecelakaan itu. Begitu juga Claire yang ikut berterima kasih juga sama Alex karena kalau seandainya dia nggak percaya sama omongan Alex buat keluar dari pesawat, mungkin dia bakal jadi korban dari pesawat itu juga. Tapi pas Alex nemuin Bu Guru Valerie nggak mau deket-deket sama dia. Bahkan kayaknya dia sangat benci banget sama Alex ini. Nah, ada juga sahabatnya Todd yang sama sekali nggak benci sama Alex, meski kakaknya udah jadi korban pesawat. Mereka malah janji mau liburan bareng kalau masalahnya udah beres. Dan sampailah malamnya, saat Alex lagi ngebaca majalah, tiba-tiba aja datang seekor burung hantu yang ngebuat dia kaget. Kesel, dia lempar majalahnya ke arah burung hantu itu, tapi majalah itu malah kena baling-baling kipas angin, yang akhirnya ngebuat kertasnya berceceran di mana-mana, termasuk jatuh ke pahanya. Saat Alex ngelihat kertas itu, kaget kertasnya itu bertuliskan Todd, sahabat dia sendiri. Di sini dia mulai ngerasa ada sesuatu yang nggak baik bakal terjadi sama sahabatnya itu. Beralih ke Todd, sekarang dia lagi ada di kamar mandi. Pas dia lagi ngangkat jemurannya, dia nggak sadar kalau air di keran kamar mandinya ada yang bocor dan udah mengalir sampai ke arah dia. Akibatnya Todd kepleset, jatuh ke arah tali jemuran dan kepalanya tersangkut di tali jemuran baju itu. Belum sempat mutusin tali jemurannya, sayangnya Todd udah kehabisan nafas dan akhirnya dia meninggal. Alex yang udah punya firasat gak enak sama Todd akhirnya nyamperin dia ke rumahnya. Tapi sayang dia terlambat, Todd udah gak ada. Dia dinyatakan bundir, padahal Alex tahu sendiri kalau Todd gak akan mungkin bundir karena mereka janji bakal liburan bersama nantinya. Dan anehnya agen FBI ternyata juga ada di sana. Mereka masih menyelidiki orang-orang yang selamat dari kecelakaan pesawat itu. Dan sialnya mereka ngelihat Alex di sana. Dia jadi semakin dicurigai sama agen FBI itu. Setelah kematian Todd, besoknya Alex pergi ke rumah Claire. Dia nyampein firasatnya yang bilang kalau kematian kayaknya bakal masih menghantui orang-orang yang selamat dari kecelakaan pesawat itu. Dan Todd orang pertama yang dihantui kematian, karena dia yakin Todd gak akan mungkin ngakhirin hidupnya sendiri. Untuk ngebuktiin itu, mereka berdua menyelinap masuk ke ruang autopsi buat ngeliat kondisi mayat Todd. Di sana mereka gak sengaja ketemu dengan seorang pria misterius yang ngasih tahu mereka buat berhati-hati karena udah main-main sama kematian. Dia juga bilang walau mereka gagal mati dalam pesawat itu, suatu saat kematian pasti bakal tetap datang ke mereka. Cuman tinggal nunggu waktu doang. Ngedengar itu, Alex dan Claire jadi ketakutan. Mereka akhirnya pergi dari sana. Besoknya, Alex dan Claire duduk di kafe masih ngebahas tentang takdir kematian yang dibilang oleh pria misterius itu. Dan di saat mereka lagi asik ngobrol, gak tahu ini kebetulan atau apa, orang-orang yang selamat dari pesawat semuanya kumpul di sana. Nah, Carter yang masih nyimpan dendam sama Alex mulai ngajakin Alex ribut lagi. Pacarnya Terry sampai geram gitu dan langsung pergi ninggalin dia. Nggak disangka tiba-tiba mobil bus lewat dan nggak sengaja nabrak Terry hingga tewas. Terry akhirnya jadi korban kedua setelah Todd. Setelah kejadian naas yang terjadi sama Terry, Alex jadi semakin yakin kalau apa yang dibilang pria misterius itu benar. Kalau kematian bakal tetap terus ngejar mereka. Ditambah lagi dia nggak sengaja ngelihat berita yang ngeliatin gimana alur ledakan kecelakaan pesawat itu. Si Alex akhirnya ngelakuin analisa dengan ngegambar pola alurnya. Dan benar kalau jalur ledakan pesawat itu emang bermula dari Todd, lalu Terry, dan kalau benar itu jalur kematian, berarti selanjutnya yang bakal jadi korban adalah Bu Valerie. Cepet-cepet saat itu juga Alex langsung datang ke rumah Bu Valerie. Di sana dia ngecekin semua ban mobil Bu Valerie. Ya siapa tahu penyebab kecelakaannya mobil kan. Tapi Bu Valerie malah nggak sengaja ngelihat Alex yang dia rasa kayak mencurigakan gitu. Bu Valerie akhirnya ngelapor ke agen FBI buat nangkep Alex. Agen FBI datang dan Alex diajak pergi dari sana. Kembali ke Bu Valerie, dia mulai ngerasa ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Tapi karena dia nggak mau banyak pikiran aneh itu dia buang. Terus lanjut minum buat nenangin dirinya. Nah di saat dia minum ini, dia nggak sadar kalau tetesan air minumnya itu jatuh ke komputer yang masih nyala. Jadi komputer itu konslet dan meledak. Ledakannya itu ngenain dia dan karena panik, dia nggak sengaja ngejatuhin pisau yang akhirnya ngebuat pisau itu nancep ke dadanya. Dan Bu Valerie akhirnya jadi korban ketiga. Sudah 3 orang yang meninggal sesuai dengan prediksi Alex. Claire akhirnya ngumpulin Carter dan Billy buat ngasih tahu kebenaran yang terjadi. Kalau mereka juga bakal jadi target selanjutnya dari kematian. Awalnya mereka nggak percaya
percaya. Tapi setelah Alex ngejelasin semuanya, mereka akhirnya percaya dan takut. Carter yang nggak mau mati sendiri akhirnya ngeberhentiin mobilnya di tengah-tengah rel kereta api biar mereka bisa pergi sama-sama. Semua orang ya jelas nggak mau. Mereka cepat-cepat turun dari mobil. Si Carter yang tadinya udah kuat banget pengen tiada, ngelihat kereta nyalinya malah jadi ciut. Dia mau keluar dari mobil, tapi sialnya sabuk pengamannya nggak mau lepas. Untungnya Alex gercep ngebantuin dia dan mereka jadinya selamat. Tapi malang setelah Carter selamat, nggak disangka-sangka ternyata Billy yang jadi korban berikutnya. Dia kena sayatan pecahan mobil Carter dan langsung tewas di tempat. Mereka jadi panik banget dan ketakutan setengah mati. Sekarang Alex yang jadi target selanjutnya. Buat keamanannya, dia sembunyi di Villa Claire yang berada di tengah hutan. Dia nyoba segala cara ngebuat alat-alat yang ada di sana jadi aman buat dia. Tapi saat dia ngebaca koran, dia baru sadar kalau sebenarnya bukan dia target selanjutnya, tapi Claire. Karena saat di pesawat kan dia nggak jadi pindah. Setelah tahu, dia langsung pergi ke rumah Claire buat nyelamatin dia. Ternyata di rumahnya Claire udah terjebak di dalam mobil saat dia mau kabur dari situasi berbahaya yang ngejar dia. Untungnya Alex datang tepat waktu. Dia nggak mau terjadi apa-apa sama Claire karena Alex udah punya rasa sama Claire. Alex akhirnya ngorbanin dirinya buat nyelamatin Claire. Claire selamat tapi tangan Alex kebakar dan untungnya dia cuma jatuh pingsan aja. Lanjut setelah 6 bulan kemudian, Alex, Claire, dan Carter ternyata mereka masih hidup. Mereka pergi liburan ke Paris, ngelanjutin lagi perjalanannya sempat tertunda karena tragedi pesawat itu. Ya walau liburannya akhirnya cuma bertiga doang. Sampai di Paris, Alex ternyata masih ngerasa ada yang janggal sama apa yang udah terjadi sama mereka. Dia ngerasa kayaknya kematian masih akan datang ngejemput mereka. Alex bahkan masih nyimpan susunan pola alur kematian di pesawat yang udah dia bikin. Dan karena yang terakhir lolos itu Claire, mungkin giliran dia yang jadi target selanjutnya. Dan tiba-tiba aja saat itu juga Alex mulai ngerasa ada yang aneh lagi di sekitarnya. Jadi demi keamanan teman-temannya, dia akhirnya pergi ngejauh dari mereka. Dan di saat dia udah ngejauh, Claire ngerasa ada yang bakal terjadi sama Alex. Yaps, bener aja, Alex hampir aja kena tabrak mobil bus yang ugal-ugalan dan hampir juga kena timpa papan reklame. Untung dia sempat diselamatkan sama Carter, tapi malang karena Alex selamat, giliran Carter yang jadi target berikutnya. Dia kena timpa papan reklame dan film pun selesai. Nah, gimana menurut kalian alur ceritanya? Apakah sudah cukup menghibur? Jika ya, jangan lupa tekan subscribe dan like-nya ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.